Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi pada channel Bengkel Engineer. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya dari viewer tentang proses pembakaran arang. Pertama adalah tentang rockwool ya. Jadi rockwool itu adalah material isolasi untuk menyelimuti drum itu ya, supaya panasnya nggak keluar. Ini rockwool memang material tahan panas ya, dan sehingga kalau sudah diselimuti rockwool, efisiensi thermal itu naik karena panasnya nggak keluar, sehingga prosesnya lebih cepat. Dan spek rockwool yang dipakai di sini adalah itu tipenya blanket tipe 50, tebalnya 50 mili dan density-nya 60. Silakan bisa dibeli di online. Pertanyaan berikutnya adalah tentang sudah mencoba tapi masih gagal. Silakan lihat ya proses semuanya. Kalau sudah lihat, mudah-mudahan berhasil mencobanya. Kemudian ada yang juga yang bertanya berapa jam prosesnya ya. Itu juga sudah dijelaskan di video. Itu proses pembakaran arang itu dari mulai awal sampai akhir ya, sampai api yang ke atas itu mati, itu 2-3 jam. Kemudian juga ada yang bertanya berapa ton sih dapat arangnya ya. Itu yieldnya tuh berapa. Silakan lihat di kuliah singkat, itu dijelaskan ya yieldnya. Itu dapat berapa kilo. Jadi masuknya itu kayunya atau patoknya itu berapa kilo, nanti setelah dibakar itu dapat berapa kilo, itu ada di kuliah singkat dan di video-video itu ya, seri itu. Kemudian Bengkel Engineer juga memberikan kuliah singkat karena ini permintaan beberapa teman-teman ya. Silakan, ini untuk dipelajari ya, atau dilihat buat teman-teman engineer teknik kimia atau teknik mesin juga bisa ya, atau insinyur teknik kimia atau insinyur teknik mesin juga bisa, untuk melihat proses pirolisis yang terjadi di proses pembakaran arang itu seperti apa yang terjadi, kok apinya begitu besar ya. Dari kuliah singkat itu bisa terjawab. Mari kita ikuti selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oleh karena itu saya mencoba membuat kuliah singkat dari pembuatan arang. Nah, ini mari kita lihat kuliah singkat ini. Pembuatan arang adalah drum retort kiln. Proses yang terjadi di dalam drum ini adalah proses pirolisis. Artinya di mana drum itu dipanaskan pada temperatur 200 sampai 400 derajat, kira-kira temperatur segitu kira-kira pemanasannya ya. Kemudian apa itu pirolisis? Pirolisis itu adalah solid combustible, zat padat yang dapat terbakar ataupun mudah terbakar, kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan, rilis gas. Itu bentuknya gas, melepaskan gas. Apa yang lepas dari benda padat ini, zat padat ini adalah VM. VM itu apa? VM itu adalah volatile matters itu, atau zat terbang itu. Pirolisis ini juga sering disebut devolatilisasi, artinya lepasnya volatile matters dari solid combustible ini, dari benda padat ini. Nah, bagaimana cara melepaskannya? Kita lihat di dalam gambar ini. Untuk proses pembakaran arang itu adalah bagaimana ini adalah drum ya. Kemudian ini tutupnya itu ada klemnya. Terus di dalam itu ada pipa 6 in. Kemudian ada hollow 75.
ini ada lubangnya, ini ada lubangnya. Jadi nanti begitu dibalik, gas itu dari atas mengalir ke dalam pipa ini. Ya. Nah, kemudian setelah batok atau kayu ini dimasukkan ke dalam drum ini, kemudian ditutup, kemudian diklem ya, terus dibalik ya di atas tungku bata ini, kemudian dipanaskan permukaan bawah dari drum ini ya. Nah, setelah dipanaskan kurang lebih antara 200 sampai 300 atau 400 derajat, kayu atau batok di dalam drum ini melepaskan gas. Artinya lepas volatile mattersnya itu dalam bentuk gas ya, ke atas, karena di atas ini ada ruang kosong ya. Gas ini masuk ke dalam box hollow ini, masuk, kemudian masuk ke lubang pipa ini ya, ke atas, kemudian terbakar ya. Di sini karena sudah dibalik dan posisi di atas ini adalah dilas ya, sehingga tidak terjadi kebocoran. Itu seperti yang kita lihat di video itu ya. Kemudian selanjutnya ada yang bertanya, kok kenapa sampai sebesar itu apinya ya di dalam pembakaran arang itu. Nah, kalau kita lihat dari analisis ya, ini dari berbagai sumber, saya juga belum ngetes proximate analysis, ultimate analysis ini belum tes, tapi saya coba cari dari Google ya data-data ini ya. Karena tesnya ini adalah menggunakan standar ya, yang umum dipakai adalah ASTM nih, American Society for Testing Materials, ini ASTM yang digunakan untuk tes proximate maupun ultimate ya. Kemudian tadi kita lanjutkan pertanyaan tadi, kenapa apinya begitu besar ya. Nomor satu, ini kayu ya, ini batok nih. Kalau kita lihat dari analisis ini lewat tes ya, kayu itu mengandung volatile matter zat terbang sebesar 72,49% ya. Kemudian begitu jadi arang setelah dites itu 20,67% ya. Batok kurang lebih sama, kandungan volatile mattersnya 4,27%. Kemudian setelah jadi arang, kemudian dites, itu adalah 19,24% ya. Jadi cuman kalau kita lihat ya, dari hasil timbang ya, ketika kita memasukkan kayu atau batok ya, kurang lebih 1 drum itu 50 kg, yieldnya itu adalah sekitar 23 sampai 25%. Artinya begitu kita timbang dapat arang ini ya sekitar 12,5 kg. Nah, kalau kita hitung ya, ini misalnya 1 drum itu adalah 50 kg kali 72,49 itu 36,24 kg. Ini gas loh. Volatile matters yang belum lepas di dalam kayu ini adalah sebesar 36,24 kg. Setelah jadi arang itu adalah sebesar 2,58 kg. Jadi berapa yang lepas volatile matters itu? Karena ini masih ada sisa nih volatile matters. Yang lepas dari kayu atau batok itu adalah sebesar 33,66 kg. Ini gas ini, volatile matters ini. Kalau air juga lepas, itu masih ada sisa air ini. Ini moisture nih, kadar airnya itu juga lepas ya. Kalau kita lihat angkanya 33,66 kg, coba kita bayangkan ya, bandingkan dengan LPG. LPG kita beli LPG tabung isi 12 kg, isi 14 kg ya. Itu kemudian tabung LPG itu kita buka ya, kemudian kita bakar di luar lewat
ini misalnya lewat pipa ini, ya artinya kalau 33,6 kg itu setara kira-kira dengan LPG ya, itu adalah 3 tabung. Makanya tidak heran betapa besarnya api ya yang keluar dari dalam drum ini, karena ternyata VM yang lepas itu 33,66 kg. Jadi tidak heran ya. Awalnya heran memang, loh kok sebesar itu ya. Ternyata begitu kita hitung itu yang lepas itu adalah kurang lebih kira-kira 3 tabung LPG itu. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita lihat pembakaran arang jati itu apinya besar sekali, sedangkan pembakaran batok itu apinya besar tapi tidak terlalu besar, tidak sebesar jati ya. Kenapa? Itu pertanyaan ya. Kalau saya analisa ya, dari fisiknya itu memang beda. Kalau kayu itu pori-pori di dalam kayu itu dia tebal, kayu itu tebal, di dalam pori-pori itu ketika dipanaskan dia lepas, mudah lepas kalau kayu itu, karena pori-porinya banyak, kemudian bentuknya tebal ya, sehingga begitu keluar, begitu lepas dari kayu itu lepasnya seolah-olah seperti sekaligus lepas, seperti storm gitu, seperti apa ya, tiba-tiba besar itu kayu. Kalau batok ini fisiknya keras ya, keras gitu. Nah, karena keras, lepasnya itu tidak seperti batok, seperti kayu yang pori-porinya itu banyak sampai ke dalam-dalam ya itu. Nah, jadi itu kenapa makanya kalau batok itu keluar apinya itu lebih lama dari kayu jati ya. Karena dia lepasnya itu tidak besar sekaligus seperti kayu ya. Karena memang secara struktur dari batok ini tipis dan keras itu ya. Itu. Nah, jadi itu kita bisa membedakan, dari fisiknya juga berbeda dan memang apinya juga berbeda ya. Itu. Tonton video selanjutnya pada channel Bengkel Engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.